Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berbagi ilmu dalam bidang menyervis aki dan mengetahui apakah aki ini bisa digunakan atau diservis, apakah aki ini bisa diservis atau tidak untuk servis ringan. Caranya kita siapkan ember. Apa gunanya ember? Untuk menyimpan bekas air aki yang ada di dalam aki. Yang kedua, kita siapkan panci. Apa gunanya panci? Untuk merebus air secukupnya, merebus air. Setelah itu kita harus mengetahui apakah aki ini bisa diservis atau tidak. Kita lihat bagian dalamnya aki. Ciri-ciri aki yang bisa diservis yaitu di dalamnya warna putih. Kalau sudah hancur dia punya elemen dalamnya, maka aki itu tidak bisa diservis. Bisa diservisnya ke tukang kelo kalau sudah hitam warnanya di dalam, elemen-elemen dalam itu hitam. Nah ini maaf, ini nggak bisa kelihatan ke dalam. Ini udah hitam, nggak bisa diservis lagi. Karena elemen di dalamnya dia nggak bisa menyimpan arus DC. Seperti itu ciri-cirinya. Aki yang bisa yaitu warnanya putih. Setelah itu, kalau aki ini bisa diservis, buang dulu air akinya, masukkan ke dalam ember. Supaya apa? Supaya kita menghemat biaya untuk beli air aki. Setelah itu, ini ciri-ciri aki yang bisa diservis. Ini banyak aki nih. Ini aki ini bisa karena di dalamnya masih bersih, bening, bening putih. Ada sebagian yang masih hitam, cuman ini aki masih bisa diservis. Dan ciri-ciri aki bisa menampung cas, kita harus sediakan pengecas yang seperti ini, yang digital. Jadi kita tahu kalau aki ini enggak mau kode ini masuknya ini enggak berjalan, maka kita gunakan kawat. Kawat untuk apa nih ya? Untuk bahan bangunan. Kita harus tahu posisi aki yang mana min, yang mana plus. Karena aki lubangnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 3 min, yang 3 plus. Kita harus tahu. Kalau di sini aki ininya nggak berjalan, ini awalnya tadi tidak berjalan, ini tidak masuk casnya. Kita pancing seperti ini supaya apa? Mengeluarkan molekul-molekul, kata bahasa kimianya. Seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Dia akan menimbulkan gelembung-gelembung. Seperti itu. Dia supaya cepat menampung antara elemen satu yang ke satu. Itu jelas ya. Kalau kita tarik dia tidak akan. Supaya dia jalur casnya lebih cepat masuk. Yang seperti ini lagi. Itu jelas ya. Ini berbagi ilmu. Kalau ada aki mobil atau motor, kita tes seperti gini dulu. Artinya kalau masih mengeluarkan gelembung-gelembung seperti ini, cas masih bisa masuk. Itu buktinya. Juga seperti ini juga, ketika di plus nggak mengeluarkan gelembung, kadang-kadang di satu lubang ini gelembung artinya masuk cas. Tapi di sini nggak mengeluarkan gelembung, kita pancing seperti itu juga, seperti ini juga. Supaya setruman pengecas dia masuk. Seperti itu, jelas ya, gelembung kan. Seperti itu. Satunya seperti itu juga. Itu jelas ya, masuk gelembungannya kuat.
Jelas kan. Jadi seperti ini. Kalau aki sudah hitam, hancur elemen dalamnya, jangan diservis, rugi kita, rugi ngecas, rugi air aki. Supaya untuk menghemat daripada biaya kita, seperti itu. Jadi kalau sudah kita bersihkan tadi, kita rebus air biasa, air sumur. Tapi intinya kebanyakan itu ilmuwan tidak mau menggunakan air hujan. Jadi kita gunakan air kolam. Kita rebus, masukkan ke dalam aki. Setelah dimasukkan ke dalam aki, dia akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam. Karena timah ini sensitif dengan air yang panas. Jadi kotoran-kotoran timah itu akan melepuh keluar. Setelah itu biarkan sekitar 5 menit atau 10 menit, kita buang. Setelah dibuang, kita siram dengan air hujan, dengan air sumur. Kalau tidak mau pakai air hujan, pakai air sumur, lebih afdolnya. Masukkan ke dalam sampai penuh, langsung dituang, sehingga kotoran yang ada di dalam keluar. Kalau masih ada hitam, kita tambah lagi air panas, masukkan ke dalam air panas, langsung tuang buang. Langsung ditoskan, dikeringkan. Udah itu air aki tadi yang dituang di sini, kita masukkan kembali, karena air yang udah di dalam ini udah kotorannya mengendap ke bawah. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong ya di like dan di subscribe biar sama-sama bermanfaat. Khairun nas anfa'ahum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.